Ada perbedaan nggak sih? Ada kemajuan nggak dari dulu sampai sekarang itu produk-produk dari industri kreatif atau produk-produk dari Indonesia itu mengenai desain, mengenai penjualan, mengenai mengenai eksistensinya tuh ada ini nggak? Ada perubahan nggak? Atau ya gitu aja, gitu lagi gitu. Sebenarnya buat para eksportir dan calon eksportir gitu ya, tidak harus berpikir jauh-jauh, wah gue mesti nyiapin dana berapa ke luar negeri segala macam, karena kita ada punya Trade Expo Indonesia. Ini yang T itu ya? Ya, T itu. Tahun ini di tanggal 9 sampai 12 Oktober di ICE BSD. Catat tuh ya. Oke. Di Tanggal ICE BSD. 9 sampai 12 Oktober di ICE BSD 2024 ya. Pak Ari ada lagi yang kira-kira ingin disampaikan mau Pak Ari, Pak Ari ke pemirsa, ke teman-teman desainer atau satu kata sih. Iya. apa? Ya. Selamat pagi, ketemu lagi dengan DOT.podcast dengan saya Ren Katili. Dan saya Mira Prihatini. Hari ini, wah ini spesial banget ya Mir ya. Karena kan biasanya nih kita kedatangan tamu-tamu itu adalah pelaku desain ya, desainer yang Klien. Ya udah sini klien. Product designer gitu ya. Dan hari ini spesial karena kita tampilkan ya. Bingung kan? Jangan grogi. Jangan grogi ya. Grogi. Karena beliau adalah bisa dibilang klien karena pernah berklien dengan Mira dan juga berteman dengan kita sebenarnya. Beliau adalah Pak Ari Satria. Di episode podcast kali ini kita akan ngobrol dengan Bapak Ari Satria. Bapak Ari Satria saat ini menjabat sebagai Sekretaris Badan Kebijakan Perdagangan sejak Januari 2024. Pertama kali berkenalan dengan Pak Ari Satria yaitu pada saat ajang Good Design Indonesia yang diadakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Pak Ari yang lulusan dari Ekonomi Universitas Indonesia meraih gelar Master Ekonomi Internasionalnya dari Boston University pada tahun 2000. Kita mau ngobrol apa aja sih dengan Pak Ari? Kita mau ngobrol bagaimana sih perkembangan di bidang industri kreatif Indonesia di tingkat dunia ke masa depannya? Apa saja sih syarat-syarat untuk bisa melaju ke kancah internasional bagi produk-produk kreatif di Indonesia? Dan tentunya masih banyak lagi. Kita simak yuk obrolan yang menarik ini. Yeay. Siapakah Pak Ari? Nah, kenapa tadi gue bilang spesial? Biasanya yang datang tadi kan pelaku-pelaku desain gitu ya, pelaku di industri desain. Ini yang dan mendukung produk. ini justru. Beliau adalah salah satu dari regulatornya. Nah, iya kan? Beliau adalah Sekretaris Badan Kebijakan Perdagangan. Makasih Pak Ari. Thank you Pak Ari, for having me. terima kasih banyak Sudah mau datang. meluangkan waktu ke Benda datang Design ke Benda Hub. Design Hub. Jadi mungkin teman-teman pengen tahu ya, ini adalah salah satu tempat untuk mengkonekkan gitu ya. Tadi kita udah connecting the dot. Jadi salah satu dot tadi adalah pelaku-pelaku bisnis, pelaku usaha, UMKM dan lain-lain, dan salah satu adalah regulatornya gitu ya. Nah, podcast ini sendiri adalah salah satu aktivitas dari Benda Design Hub. Gitu Pak Ari kurang lebihnya. Oke, ya. Itu adalah Benda Design Benda Hub. Design Hub kita ini Saya ya. baru pertama kali kesini nih. Makasih banget makanya. Betul. Pak Ari apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kalau Mira mungkin sering ketemu dengan Pak Ari. Kalau saya terakhir tahun 2018 ya Pak Ari ya, Iya, ketemu iya. ya. Jadi Tapi tetap connect berhubungan karena di sosial media. Tetap, gitu. Jadi gue tuh pertama kali ketemu Pak Ari itu di ajang Good Design Indonesia yang diadakan oleh Kementerian Perdagangan RI, gitu ya Pak Ari ya. Dulu 2017 sama Mira, ya kan? Iya. Sama aku 2018. Jadi ya mungkin teman-teman desainer di sini yang nonton udah tahu lah ya.
good design Indonesia itu apa gitu ya. Salah satunya ada interior designer, ada arsitek juga sejak tahun 2019 Mira. Pak Ari, mungkin kita tanya sebelum ini ya yang mendalam gitu ya. Jadi sekarang belum yang mendalam ya. Dulu, yang ringan-ringan dulu tentang desain dan tentang Pak Arinya dulu dong. Betul. Jadi Pak Ari ini ketemu kita pada saat itu emang bergulat bareng dengan Good Design Indonesia gitu ya. Nah, pada saat itu tuh Pak Ari kan Direktur pengembangan ekspor produk ya. Betul. Ya benar. Nah menurut Pak Ari ya, ini ringan menurut gue. Desain di Indonesia itu udah sejauh apa sih Pak Ari? Yang Pak Ari lihat sampai saat ini. Iya, Pak Ari kan sering pergi ke luar negeri, jalan gitu, pasti banyak yang dilihat. Yes. Menurut Pak Ari gimana Pak Ari? Kita ini kan dari Sabang sampai Merauke kan kearifan lokalnya itu kan banyak ya. Nah, jadi sebenarnya ide-idenya itu buat teman-teman para desainer itu seharusnya nggak harus habis gitu kan, malah sampai mati juga mungkin akan ada terus gitu kan. Benar. Nah itu yang masih banyak yang kayaknya belum tergali lah begitu. Kan begitu banyak pengrajin kita di daerah itu yang secara turun-temurun misalnya. Saya sering mengambil contoh misalnya menganyam rotan gitu ya, begitu aja begitu kan. Sementara kan kalau misalnya dikasih sentuhan desain kan tentunya akan lebih baik gitu. Dan hal-hal lain lah begitu ya, dari mulai tidak hanya kerajinan tapi misalnya dalam membatik, dalam kerajinan lainnya. Jadi kayaknya buat para desainer nggak akan kehabisan ide deh kalau misalnya di Indonesia. Jadi sebenarnya itu kaya banget ya Indonesia tuh ya, dan ya itu nggak akan habis-habis sampai kita umurnya berapa. Iya. Jadi lebih sampai nggak hanya umur berapa, sampai generasi keberapapun ya. Nah mungkin itu juga. Jadi karena tiap generasi itu bisa mengeksplor lagi lebih dalam ya. Jadi tanggung jawabnya itu di kolaborasi ya kita yang saat ini gitu ya. Mungkin nanti generasi kita beda lagi mengkolaborasikan dengan itu tadi hal-hal yang ada di daerah gitu ya. Iya, Tapi iya. misalnya ya Pak Ari, bener nggak sih ini stigma yang kadang orang kalau ngelihat bahwa aduh ini terlalu Nusantara gitu ya, terlalu etnik maksudnya. Iya, sehingga kayak nggak modern ya jatuhnya kan gitu ya. Anak-anak tuh mungkin ada beberapa gitu yang ngelihat pokoknya yang berbau-bau lokal itu justru kayak. Soalnya kan nggak semuanya itu suka kan Pak Ari yang terlalu craft gitu kan. Iya. Makanya kan kita juga harus menyandingkan dengan antara supply dan demand ya. Supply-nya kita tadi abundant gitu kan. Nah demand-nya kalau kami di Kementerian Perdagangan kan tentunya pengennya sih jangan cuman dipasarkan di Indonesia aja kan, biar bisa di luar negeri. Dan kita juga mesti tahu kira-kira apa sih yang lagi di tren di luar negeri begitu kan. Iya, yang benar. dari sisi dari sisi desainnya, bentuknya, dari sisi warnanya segala macam. Jadi harus ada tadi Pak Ren bilang yang connecting the dot ini, yang mesti meng-connecting the dot dari dalam negeri dengan luar negeri ini begitu. Jadi agar para desainer juga dalam desain juga tahu sebenarnya yang lagi ngetren, yang lagi laku di dunia pasar di dunia apa? seperti apa sih begitu. Iya. Jadi itu yang membuat kita juga tidak terlalu Ketinggalan banget gitu ketinggalan gitu zaman ya. gitu ya. Karena bayangkan kalau misalnya Bu Mira itu misalnya menjadi buyer dari Eropa gitu misalnya. Itu kadang-kadang mereka tidak bisa differentiate apakah ini produknya Indonesia ataukah produknya Malaysia ataukah produk Thailand atau produk Vietnam. Kadang-kadang itu tuh looks the same gitu kan. Nah, padahal kalau misalnya memang kita bisa menggali lagi tadi kearifan lokal Indonesia, mungkin kita bisa keluar dari itu stigma itu lah. Jadi orang bisa tahu oh itu Indonesia loh. Nah ini kan yang kadang-kadang belum kelihatan nih. Jadi kita belum terlalu kuat lah ya identitinya ya, karena ya itu masih bisa disamakan dengan negara-negara tetangga sebelah gitu ya. Ya benar. Jadi kalau di kita ini ya, karena interior designer, arsitek itu
itu kan berkecimpungnya selalu ke urusannya pasti ke desain ya. Ya pelaku industri kreatif lah ya. Kreatif gitu ya. Sementara kan ya itu tadi ada juga yang memandang bahwa yang namanya lokal kadang kurang modern, adalah arah ke sana. Tapi ada kan juga yang justru pengen tapi nggak tahu nyarinya di mana. Biasanya yang muda-muda tuh ya. Kalau kita kan biasanya udah punya linknya ya Pak Ari ya. Oh kalau mau yang model rotan ini tinggal ke sini gitu. Nah kira-kira kalau dari Kementerian Perdagangan sendiri untuk bisa menyebarluaskan menginfokan, menginfluence juga, kira-kira nyampe ke situ nggak sih Pak Ari kebijakannya? Ini maksudnya menginfokan yang mana nih? Dari sisi supply-nya apa? Dari sisi supply-nya. Dari sisi supply-nya. Iya. Kalau kami kan dari sisi supply-nya kita lebih kepada produsennya ya. Iya. Jadi tapi terus terang kita kalau dari perdagangan, kalau misalnya konotasinya ekspor, tentunya kan kita juga punya semacam database ya, database ekspor. Dan kami di perdagangan juga kan kayak Mas Comblang nih kayaknya, gitu ya, mempertemukan gitu kan, mempertemukan antara buyer dan produsen gitu. Kadang-kadang buyer datang ke satu pameran atau ke satu, kita kalau promosi juga, apalagi sekarang ya zaman digital kan juga tidak hanya fisik ya, promosi itu kan juga bisa secara digital. Kita juga ada platform-platform yang kita sediakan buat teman-teman para desainer atau produsen produk-produk kreatif ini untuk bisa men-showcase-kan hasil produksinya gitu. Tapi ya kan Pak Ari kan udah lumayan lama ya di Kementerian Perdagangan RI. Udah 30 tahun ya. 30 tahun tuh kan. Seumur kita gue. Masih belum kelihatan ya. Gak kasih. Nah itu ada perbedaan. Ada perbedaan nggak sih? Ada kemajuan nggak dari dulu sampai sekarang itu produk-produk dari industri kreatif atau produk-produk dari Indonesia itu mengenai desain, mengenai penjualan, mengenai mengenai eksistensinya tuh ada ini nggak? Ada perubahan nggak? Ya gitu aja, gitu lagi gitu. Saya rasa ada ya. Ada ya. Progres itu ada walaupun stepnya kita sih berharapnya harusnya lebih melangkahnya lebih besar lagi ya, tidak hanya small step. Tapi kalau Kara itu kan juga teman-teman, dan saya senang para teman-teman desainer sekarang itu kan ya tadi sudah mulai sadar banyak menggali inspirasi lokal itu untuk bisa mereka menjadi dalam tanda kutip berbeda dengan desain. Dan yang namanya kalau misalnya Bu Mira tadi ngomongin produk kreatif kan, not only desain ya, arsitek juga begitu kan. Bukan hanya produk ya, gitu ya. Kita kan ada 16 subsektor ekonomi kreatif tuh. Dan one to another itu pasti berhubungan satu sama lain begitu. Jadi karena itu urusannya dengan peradaban kita gitu. Iya. Kalau karena ekonomi kreatif itu kan sumbernya adalah otak kita ya, yang itu kan meng-create ide-ide segala macam. Dan kalau misalnya tidak berkembang, ya artinya kita semakin tidak beradab gitu. Ya benar, relate banget. Ini lu tau nggak sih ini? Gua sengaja ini ya kayaknya. Enggak sengaja. Terus gara-gara ngomong itu gue jadi ngerasa relate aja. Ini kalung nih ya, tau nggak sih? Ini gue beli di Ambon. Hah? Ini nih dari sirip ikan. Oh iya. Sirip ikan. Kebayang nggak sih lu? Dia bilang katanya dia tuh udah sampai bawa ke New York. Nah, cuman gue nggak tahu ya. Kayak pengrajin seperti ini itu didukung nggak sih sama negara gitu untuk makin membumi gitu loh. Bukan membumi, mendunia kok membumi sih. Tentunya sih kita karena kalau tadi di awal bilang regulator yang terkait dengan
ekonomi kreatif ini kan banyak ya, ada Kemenparekraf, ada Pemda sendiri, begitu kan, ada tidak hanya Kementerian Perdagangan kan. Kalau kami di perdagangan itu kan urusannya bagian komersialisasinya nih, bagian jualinnya. Nah, tapi kan untuk menjualkannya ya itu tadi kan kita harus menjadi mak comblang juga nih, harus gimana sih, jangan sampai kreativitasnya udah capek-capek dipikirkan, capek-capek dibikin, tidak bisa dijual gitu kan. Jadi makanya kita mesti yang sellable lah kasarnya. Oh ya, jadi Kementerian Perdagangan itu harus produk yang sellable, jualan soalnya. Nah, kalau boleh saya lanjutkan sedikit, program-program kami ya tentunya kita punya perwakilan di luar negeri. Tadi kan kita punya 46 nih program di luar negeri, ada Indonesian Trade Promotion Center di berbagai negara, ada atas perdagangan. Salah satu tugas mereka itu sebenarnya adalah bikin market intelligence. Itu tadi di negara A lagi trennya apa sih, dari sisi warna, dari sisi bentuk, terus kira-kira pesaing kita itu siapa, terus harganya yang diminta itu sudah seperti jangan kita jual kemahalan atau kemurahan juga, begitu kan. Regulasinya seperti apa gitu. Tahu sendiri nih negara-negara maju kan kadang-kadang agak rempong nih ya kalau urusannya dengan misalnya kalau produk furniture gitu, misalnya urusannya dengan kayu kan mereka langsung nanya ini kayunya dari hutan atau hutannya dari membabat hutan apa enggak gitu, dan regulasi sertifikat yang mesti di attach pada produk kita. Nah itu kan kadang-kadang itu teman-teman kita yang di luar negeri yang harus tahu. Nah, tapi kan informasi itu juga harus tersampaikan dengan produsen kita gitu. Jangan sampai mereka bikin market intelligence, akhirnya bikin laporan, cuman jadi laporan doang, cuman jadi buku doang, tuh akhirnya tidak tersampaikan. Nah, kita yang di Capital ini, yang di Jakarta ini yang harusnya mendistribute atau mendiseminasikan apa-apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman kita. Nah, sebagai birokrat tentunya kan saya juga nggak punya kemampuan dalam mendesain, nggak kayak gue kan sebagai konsumen juga gitu kan. Nah, kalau karena itu kita juga banyak menggandeng ya tadi seperti asosiasi atau himpunan desainer, lalu juga fakultas-fakultas seni rupa dan desain gitu, jadi komunitas. Jadi dari informasi yang kita dapat dari luar negeri itu kita sampaikan kepada tadi asosiasi dan komunitas, dan yang mereka yang kita coba kawinkan dengan para pengrajin kita di daerah-daerah. Jadi, udah jalan itu ya Pak Ari ya? Udah, kita kan punya yang namanya, sebenarnya tadi yang ngomongin tentang Good Design Indonesia itu sebetulnya hanya semacam titik akhir lah ya. Awalnya itu kan kita membuat yang namanya Indonesia Design Development Center yang ada di AS Parman. Salah satu tugasnya itu kan kita nyebutnya Designer Dispatch Services, sok bahasa Inggris nih. Bahasa Indonesia adalah pelayanan pendampingan desainer gitu. Nah, jadi kita dari kerjasama dengan asosiasi, dengan para mahasiswa segala. Kadang-kadang teman-teman di fakultas juga di akademis kan mereka juga butuh lahan untuk kerja praktek gitu kan. Mereka kan kadang-kadang cuma tahu teori di kelas, tapi kan bagaimana gua harus mempraktekkan gitu kan. Makanya kita mendistributin teman-teman dari berbagai universitas yang punya fakultas desain dan sekarang namanya komunikasi visual gitu ya, ke beberapa daerah untuk mereka membantu para pengrajin itu. Dengan mereka juga harus dibekali dengan tadi informasi-informasi dari luar negeri tadi ya, dari perwakilan kita luar negeri tadi. Jadi dalam mereka membantu para pengusaha juga, para pengrajin, mereka juga tahu ini gue mau membantu pengrajin keramik, tapi gue niatnya adalah untuk membantu ke pasar Jepang misalnya. Nah jadi sekarang yang Jepang yang lagi tren seperti apa begitu kan. Beda kalau misalnya tujuan awalnya aku akan bantu ini untuk pasar Middle East misalnya. Itu akan beda lagi gitu kan. Jadi pengetahuan itu juga teman-teman dari desainer juga harus tahu gitu. By the time mereka
melakukan pendampingan dengan para pengrajin, mereka udah tahu ini tujuannya produknya mau dijual kemana. Jadi kalau kayak gitu mau desainer atau institusi kampus lah ya mau mencari informasi gitu, itu bisa ke Kementerian Perdagangan bagian mana tuh? Ya tadi yang IDDC itu. IDDC itu yang di Parman. Esparman itu berarti ya. Kita tuh ada klinik desain di situ. Walaupun saya sekarang udah nggak nanganin itu, tapi ya gue kan corongnya Kementerian Perdagangan lah begitu. Gue mantan kepala biro humas juga soalnya. Jadi buat teman-teman yang teman-teman mahasiswa bisa magang di situ. Kita punya setiap hari itu punya semacam klinik desain di situ. Namanya juga klinik, jadi ya kita bagi-bagi kayak dokter gitu. Jadi kalau ada teman-teman para pengusaha datang sana butuh konsultasi itu ada yang standby untuk bisa kan lu sendiri nggak tahu kali kan? Nggak tahu sih. Karena emang nggak tahu sampai sedetail itu ternyata ya sudah sehingga sebenarnya ya tadi ya kalau misalnya desainer yang memang membuat sebuah produk tertentu gitu ya, kira-kira ini kalau dipasarkan ini cocoknya pasar yang mana gitu kan? Mungkin salah satunya memang kayak berkonsultasi, tinggal mendapatkan feedback, tinggal di switch produknya menjadi. Benar. Ya, jadi kalau misalnya Pak Ren mau mendesain tadi keramik tadi saya pengen ke pasar Jepang misalnya, Jepang atau Australia atau mana gitu ya, kita bisa mengkonek teman-teman dengan program-program kita yang di luar negeri itu. Iya. Soalnya kan kadang-kadang tiap negara tuh ini ada zat ininya nggak boleh. Waktu itu ke ada Australia regulasinya. Kayunya tuh ternyata harus yang gimana gitu ya. Regulasinya, sertifikasinya beda-beda. Terus regulasi importnya, begitu kan. Jadi memang bukan cuman kayak trennya, tapi benar-benar yang esensial banget ya Pak. Di sana. Cuma kalau persyaratannya yang gitu tren, ya. ternyata nggak bisa masuk karena ada. Sampai teman-teman perwakilan kami di perdagangan itu, baik tadi Indonesia Trade Promotion Center maupun perdagangan itu harus punya list of buyer yang bisa dimatchingkan dengan produsen gitu. Iya. Jadi kalau misalnya produsennya dia sudah memenuhi syarat anak indukan itu yang udah kadang-kadang kan terus gue mesti jual kemana nih gitu kan. Benar tuh. Terus kan bisa di-blast ke buyer, calon-calon buyer tersebut gitu untuk bisa, apalagi sekarang zaman digital kan. Benar. Kalau dulu kan mesti pameran, walaupun sekarang pameran untuk beberapa produk tertentu orang masih, termasuk gua nih yang masih orang konservatif tuh kadang-kadang kalau lebih seneng lihat pameran asli kan? Lebih harus menyentuh, ngelihat, merasakan, atau ngeliat baju mesti melihat ini gimana sih bahannya. Kadang-kadang visual itu visual bisa menjadi trigger, tapi at least untuk bisa menarik orang untuk mengetahui lebih jauh. Iya bener banget itu sih. Di Kementerian Perdagangan sendiri ada pameran gitu nggak sih yang tahunan yang diadakan? Ada, kita di Indonesia atau di mana? Di Indonesia, yang Indonesia ada. Jadi sebenarnya buat para eksportir dan calon eksportir gitu ya, tidak harus berpikir jauh-jauh, wah gue mesti nyiapin dana berapa ke luar negeri segala macam, karena kita ada punya Trade Expo Indonesia. Ini yang T itu ya? Ya, T itu. Tahun ini di tanggal 9 sampai 12 Oktober di ISBSD. Catat tuh ya. Oke. Tanggal 9 sampai 12 Oktober di ISBSD 2024 ya. Ini. Teman-teman harus datang tuh. Itu teman-teman kita yang tadi di ITPC dan atas perdagangan itu dalam itu wajibnya itu pakai huruf besar, bold, tanda seru, di tanda seru, garis bawah, italic begitu ya. Wajib membawa buyer mereka ke Indonesia, begitu untuk melihat showcase itu. Dan saya melihat banyak banget produk kreatif. Dan kemarin yang ini tahun ini yang ke-39. Udah lama dong. Udah dari tahun 86, udah lahir belum? Belum lahir. Dari tahun 86 itu, jadi udah ke-39 tahun ini. Nah,
tahun lalu itu Pak Menteri Perdagangan tuh memberi target. Kita kan mesti kasih target gitu kan buat KPI. Bahwa kemarin Trade Expo Indonesia itu harus bisa mencapai transaksi 10 miliar US dollar. Tapi ternyata tuh nggak, yang terjadi itu 30 miliar. Wow, 3 kali lipatnya. Nah terus karena sekarang kita ini blessing in disguise-nya COVID ya. Jadi yang namanya pameran itu walaupun secara fisik itu cuman berapa hari, tapi yang pameran virtualnya juga kita tetap ada. Masih dilaksanakan sampai sekarang. Jadi kalau misalnya fisiknya dari 9 sampai 12 Oktober, yang virtualnya itu kita buka di websitenya Trade Expo Indonesia itu bisa sampai Desember begitu. Jadi masih bisa dilihat-lihat lagi gitu ya. Atau yang belum sempet datang secara offline tadi. Iya, benar. Jadi lebih orang mungkin lebih besar lagi tuh kan, bisa dilihat dari mana aja gitu kan. Iya. Jadi sebenarnya apa namanya, ya itu kalau kita mau cari tahu ya ada aja jalan ya. Iya nggak sih? Iya, dan kan biasanya kan kalau tadi pelaku industri ini gitu ya, mungkin ya produsennya atau desainernya kayak kita gitu kan, kadang meskipun arsitek tapi tetap aja ngedesain kursi. Ada yang ngedesain hal-hal yang sifatnya tadi produk gitu kan, kita kolaborasi dengan beberapa produsen biasanya. Iya, tapi itu Pak Ren, mendesain kursi pun mesti kalau kami di Kementerian Perdagangan sebagai kita akan menyarankan Pak Ren juga mesti tahu nih kursinya mau yang gue desain ini mau kemana, pasarnya itu buat kemana. Karena ya itu tadi tiap market itu beda. Kalau ngomongin soal market tadi Pak Ari, yang paling paling mudah atau paling dekat dengan Indonesia dengan secara culture, kalau kita mau mengekspor gitu ya, yang artinya nggak terlalu banyak perubahan yang signifikan misalnya, itu pasar yang mana ya? Market ASEAN lah pasti. ASEAN loh ya. Itu yang memang similar sama kita ya. Similar sama kita. Ya cuman itu tadi. Loh. Oh iya. Kan? Nah itu gunanya ekonomi kreatif gitu. Kadang-kadang ini cangkir gua udah gua pikir capek-capek udah dicontek sama orang. Gua nyebut negara boleh. Tuh kan. Ya. Nanti diedit. Dicontek oleh negara X begitu kan. Nah, tapi sebenarnya ekonomi yang namanya kreativitas itu kan harus berkembang. Nggak bisa satu model itu diharapkan akan bertahan terus-terusan. Ya by the time itu udah dicontek oleh satu negara, kamu udah maju lagi. Gitu. Iya benar. Jadi ya nggak bisa disalahkan juga. Nah tapi ya kalau gue lihat ya sebenarnya ya kenapa lah ya Indonesia segini kaya, segini besar, kalau ini mata orang awam lah ya Pak Ari ya, maksudnya ngelihatnya tuh cuman sekilas gitu. Kita dibanding negara, boleh lah ya nyebut nama misalnya Vietnam, Thailand, kenapa sih kita kalah? Mereka tuh ini banget loh, happening banget, orang-orang tuh mau beli sampai segitu-gitunya gitu loh. Mungkin karena jadi kiblat. Kenapa sih? Kita desainer ngelihat. Kalau kita kayaknya lebih susah gitu, atau kenapa? Mungkin Aturan pemerintahnya mereka tuh lebih gampang, kita lebih rumit, atau gimana sih? Sebenarnya sama-sama aja. Kalau saya melihatnya kolaborasinya yang masih belum terlalu solid ya. Antara pelaku usaha dengan pemerintah dengan regulator lainnya lah begitu kan. Banyak regulator kan bisa banyak macam agak kurang. Mungkin kalau saya sebagai orang jadul gitu ya, gitu mendukan banyak itu kita pernah ada istilah Indonesia Incorporated something like that gitu kan. Tapi kan pada kenyataannya belum jalan banget gitu loh. Kesulitan kita sebagai satu negara begitu ya. Gitu ya. Atau mungkin ya ini cuma. Nah itu tadi misalnya saya tadi di awal gitu kan, bagaimana Indonesia itu bisa stand out dibanding dengan negara-negara tetangga kita, dan bisa tahu bahwa buyer dari Eropa tuh misalnya bisa tahu ini Indonesia loh. Kita kadang-kadang
karena kita saking banyaknya nih, kita kadang-kadang nggak tahu mana yang harus kita prioritaskan untuk kita munculkan sebagai ikonnya Indonesia. Gitu. Iya sih. Itu sama juga seperti kayak kuliner juga kan sebenarnya part of subsektor ekonomi kreatif gitu ya. Ini yang saya dengar, saya nggak tahu benar apa salah gitu ya. Tapi kayak misalnya tom yumnya Thailand itu sebenarnya itu sama kayak sotonya di Indonesia gitu kan. Kita tuh kan berbagai negara tuh berbagai daerah itu kan banyak banget soto nih. Soto Madura, soto Banjar, soto Kudus, bla bla bla. Di Thailand itu sebenarnya mereka juga punya tiap wilayah itu punya macam-macam tom yum wilayah A, tapi yang dikeluarkan untuk itu kan bagian tom yumnya Thailand gitu, mereka sudah ada ya, gitu. Nah kita belum. Sotonya Indonesia yang kayak gimana sih sebenarnya, kadang-kadang kita jadi bingung, mau soto Betawi kah, mau soto Kudus kah? Kebanyakan nggak sih kita tuh kali? Tadi kalau gue sih mikirnya gini ya, Indonesia ini tadi Pak Ari udah bilang kita tuh besar. Ya, jangan-jangan geografisnya juga itu berpengaruh nggak sih? Kalau menurut saya itu bisa jadi plus, bisa jadi minus, gitu ya. Nah, tapi sekarang bagaimana yang plusnya itu bisa kita dorong, yang minusnya itu bisa kita tekan. Nah itu tadi bagaimana kita bisa ya ikonnya Indonesia itu tadi buat PR ya sebenarnya. Nah tapi kan nggak bisa pemerintah aja gitu kan. Maksudnya kita juga butuh bantuan teman-teman desainer juga gitu kan. Kira-kira yang mau kita keluarkan sebagai desain Indonesia gitu apa? Soto Indonesia itu yang mana gitu ya, kira-kira orang langsung nempel, oh ini pasti Indonesia gitu. Iya, di sana gitu ya. Di bawahnya ada tom yum apa, kota mana mungkin. Iya, di sana gitu ya. Pusing nggak sih lo? Polemik gak tuh? Susah. Yang itu ada baru soal soto. Kenapa baru soto ya? Kok soto Kudus yang diangkat? Gue soto Betawi juga enak lagi. Gimana soto Padang ntar kalau soto Padang komplain lagi. Tapi lo lihat ya kan di beberapa produk makanan instan itu juga udah nempel tuh soto-soto yang dia. Mungkin itu yang muncul karena paling banyak yang suka atau yang beli mungkin ya dari di mana itu? Gue baru denger nih. Adalah mie instan tiba-tiba ada rasa soto ayam. Ada soto Jakarta gitu loh. Itu kan bisa jadi marketnya emang paling luas, jadi dibuatlah produk itu gitu. Iya benar juga. Urusan soto ya jadi panjang. Baru soto nih. Baru soto loh, itu gimana ya? Belum nasi goreng. Hebatnya Indonesia nih. Ya kan? Makanya tadi Pak Ari bilang sebenarnya ide itu nggak akan pernah habis kalau emang mau digali gitu kan. Bener. Selama memang cocok dengan marketnya ya kan. Dan kalau once kita menggali, kita benar-benar harus sampai ujung, sampai jangan mentok setengah-setengah ya. gitu. Jangan nih baru dikembangkan separuh, udah ke yang lain gitu. Jadi kadang-kadang jadi kita nggak tuntas kita tuh. Harus dibikin satu badan khusus untuk mendalami persotoan, apa jadi ke dalam. Tapi emang ada kan? Ya kayaknya kuliner sendiri di Kementerian Ekonomi Kreatif ya, Kemenparekraf. Dulu waktu di masih Badan Ekonomi Kreatif tuh ada yang gitu. Dan saya rasa juga sekarang di juga ada. Seru kan lo? Nah ini tadi ya ngomongin soal kuliner udah tempat-tempat di Indonesia. Ini lebih ke pribadi ya Pak. Oke. Dari perdagangan tadi kan Pak Ari udah sering lihat tempat-tempat di luar, trennya ini trennya itu ya. Personally kalau Pak Ari sendiri gitu suka negara mana sih Pak yang kira-kira senang dikunjungin lah, karena segala hal tadi yang terkait mungkin ya nggak cuman tempatnya aja ya, mungkin makanannya, mungkin ya yang Pak Ari suka gitu kira-kira. Masalahnya Indonesia sendiri belum gua semua ya. Tapi boleh dong kalau tahu gua misalnya. Belum Raja Ampat loh. Tuh. Gue coba dulu. Tapi kan paling enggak gitu, tempat wisata lah yang Pak Ari suka di luar negeri gitu. Kalau bisa Pak Ari datang itu yang mana sih Pak? Biar kita tahu. Relate-nya apa sih? Gue pengen tahu. Ya karena kan tiba-tiba kan kita tadi Pak Ari udah tahu perdagangan di sana, trennya apa di sana kan, tren. Bisa jadi tren yang disuka Pak Ari karena rumahnya, hotelnya, nah, kan itu terkait dengan kira-kira nanti arah desainnya bisa ke situ gitu loh. Enggak sih. Gua harus jelasin. Enggak sih. Kalau ininya ya. Kalau pengen tahu. Kalau saya sih tetap aja ya.
for me yang tetap Indonesia is the best. Gitu ya. Nah, Gitu ya. Tapi kalau misalnya boleh milih nih, lebih bukan karena tren desain ya, ini karena ngomongin desain bukan, tapi karena memang keadaan alamnya yang beda dengan Indonesia gitu kan, karena kita di tropis ya, tentunya kan tidak semua. Gue main salju udah pernah lah gitu ya. Dan sekarang lagi belum kecapean itu ngelihat aurora borealis itu. Iya, sama tuh gue juga pengen. Di ini Skandinavia, Norway, daerah situ deh. Gitu, berarti Di sini nggak ada. Nggak ada. Walaupun kalau ke Dieng bisa lihat blue fire juga. Iya. Bukan Dieng, sorry Ijen. Ada ya. Bener. Ngomong-ngomong ya Pak Ari itu sebenarnya di Kementerian Perdagangan tuh sejarahnya gimana sih? Emang dari sekolah pengen mengatur ini ya atau gimana sih? Gue pengen tahu. Betul. Jadi pribadi nih ya. Udahlah capek tadi kita udah ngomongin semua ini, kita ngomongin yang menyentuh ya. Mungkin ada idealisme apa kali ya nggak sih? Cuman mungkin karena pengaruh keluarga kali ya. Jadi saya itu memang lahir dari keluarga birokrat gitu. Maksudnya ke bawah. Om tante gitu ya. Tidak hanya orang tua gitu ya, tapi ke bawah lah gitu. Jadi waktu saya kuliah pun kadang-kadang gue kayaknya nggak bakat jadi pengusaha deh gitu. Gitu ya. Jadi memang dari mulai kuliah memilih jurusan segala macam itu udah di kepala tuh ya gue akan jadi pegawai negeri gitu. Walaupun orang zaman dulu mungkin sampai sekarang juga apa sih lu jadi pegawai negeri ntar gajinya kecil lah segala macam gitu kan. Tapi ya saya melihat dari keluarga saya yang ya kalau kita bekerja lillahi ta'ala gitu ya sebagai seorang yang beragama ya rezeki kan ada aja gitu kan. Pastinya selama itu nggak ya alhamdulillah gue nggak pernah merasakan yang namanya kelaparan lah gitu ya. Ini aja gue dapat makanan nih sekarang gitu kan, ada rezeki aja gitu kan. Jadi selalu ada ya. Jadi ya itu sih ceritanya. Jadi ketarik. Walaupun tadinya niatnya dulu jadi pegawai negeri bukan di Kementerian Perdagangan, adalah di kementerian lain gitu. Oh gitu. Nggak boleh disebut nih. Gak enak. Soalnya dia udah jadi seseorang di kementerian itu. Nah tadi ya terkait biasanya nih kan sekarang nih, karena gue juga anak gue udah mau masuk dunia kerja gitu ya. Pak Ari itu dulu kuliahnya di jurusan apa sih Pak kalau boleh tahu? Saya ekonomi UI. Oh ekonomi UI, jadi ya relate banget lah dengan apa yang beliau sekarang lakukan ya. gitu kan. Walaupun dulu cita-citanya sebenarnya teknik. Oh gitu ya? Cuman kecemplung aja deh. Cemplung di ekonomi. Banyak cuman ya jalan Tuhan lah gitu ya. Iya. Setelah umur segini nih kita nih ngomongnya jalan Tuhan. Iya kan? Iya. Karena there's no way turning back gitu kan udah. Oh iya sih. Ya kan kadang-kadang. Nah, itu apa hubungannya dengan anak? Enggak, tadi karena ini kan dari kemarin kita selalu tamu-tamu yang ada datang di sini ini kita karena memang satu generasi ya, kita selalu melihat kayak Gen X, Gen Y, Gen Z ini kan. Gue masih Gen X loh. Iya, kita kan Gen X nih kan satu generasi nih. Gue bukan milenial. Sementara kan Gen ya ibarat tuh culture udah mulai shifting ya. Yang tadinya biasa kerja seneng di satu area suka pindah-pindah gitu ya. Jadi makanya tadi kalau Pak Ari dibilang keluarga gitu kan dari jurusan ya itu masih relate lah ya. Dari jurusan ekonomi tiba-tiba sekarang udah di kementerian. Karena nggak sedikit loh ya yang misalnya nih udah settle misalnya di PNS misalnya Pak Ari. Akhirnya tiba-tiba dia keluar karena pengen jadi content creator. Kebayang gak lo? Artinya kan banyak sekali sekarang. Aku punya teman loh di Kementerian Perdagangan yang dia keluar ingin menjadi pengrajin batik Jambi. Oh, tuh. Tahu batik Jambi nggak? Belum. Pernah yang agak kemerah-merahan gitu. Modelnya, motifnya kayak apa? Nggak bagus ya? Ya. Jambi itu bukan songket ya? Bukan, dia batik ya. Ya
lihat tadi itu karena memang mungkin karena dia pengen jadi pengusaha kan. Kalau Pak Ari kan tadi bilang gue nggak ada bakat pengusaha, jadilah tetap di Kementerian Perdagangan gitu, Mir. Iya. Ya kan bisa aja kan kadang-kadang karena idealisme, gue pengen berkontribusi. Ya kan? Oh iya sih. Ya ada sih idealisme seperti itu ada. Gitu. Ketika sudah masuk di kementerian biasanya gitu, ada idealisme yang gitu. Jadi waktu kuliah dulu kan kita merasa bahwa ya gua kuliah itu masih zaman Orde Baru ya gitu. Orde Baru kan kita juga zaman kita dulu ya. Kuliah Orde Baru kan? Iya Orde Baru. Gua kayak ingin memperbaiki negara gitu kan. Nah, tapi kayaknya untuk bisa memperbaiki itu kayaknya I have to jump in gitu. Iya kan. Jangan cuma dari luar doang. Jangan cuma dari luar doang. Iya. Jangan demo-demo doang. Jadi kita generasi yang emang ikut demo pada jalanan itu ya 98. Kata Bari ikutan ya. Enggak, gue udah kerja. Udah kerja ya? 98 gue udah kerja. Iya. Gue masih mahasiswa saat itu. Nah, terus ya Pak Ari ya, berarti ya kalau dengar cerita Pak Ari ini sebenarnya Indonesia itu punya kans besar gitu loh untuk maju di bidang industri kreatif sebenarnya. Iya kan? Iya. Besar banget. Besar banget gitu ya. Nah, cuman ya itu tadi sebenarnya yang Pak Ari bilang seharusnya kita tuh jumping ya, bukan hanya sekedar jalan cepat gitu ya atau lari maraton, iya kan? Nah, itu dan mesti ada roadmap yang jelas. Mohon maaf, saya kan pernah bertugas di Korea kan. Nah, kita tuh kalah banget ya sih sama Korea. Iya, saya tuh bertugas di Korea tahun 2009 sampai 2013 menjadi kepala Indonesia Trade Promotion Center dan atas perdagangan di sana. Itu waktu itu yang namanya K-pop, K-drama itu baru mulai hype banget gitu ya. Tapi setelah saya pelajari, mereka itu ternyata itu nggak all of sudden loh. Mereka itu sudah memang InDesign kan? Itu sejak 30 tahun sebelumnya. Itu gue percaya banget. Iya. Jadi udah di planning bahwa nanti akan ke culture-nya tuh menjadi seperti sekarang. Seperti sekarang itu nggak cuman begitu aja. Gitu. Iya. Nah, kita itu punya nggak sih ke situ gitu nah, makanya. Dulu tuh ya benar itu ya, kita punya nggak sih seperti itu, karena gue tuh ingat gue tuh baru kerja itu berarti kan tahun 90-an terakhir gitu. Nah ngobrol nih, itu teman gue tuh bilang ngomong gini, tau gak sih sekarang kan orang Korea itu kan secara alami mereka tuh kan mukanya kotak, iya kan ceweknya itu kan Pak Ari. Sekarang tuh Korea tuh masih bayi itu udah dikikir rahangnya. Itu ngomongnya kan berarti udah 20 tahunan lebih. Sekarang tuh baru kelihatan hasilnya tuh. Iya kan? Sampai segitunya ya. Tapi segitu mungilnya. Tapi mungkin kalau yang tadi Pak Ari bilang tentang jangka panjang tadi, ngelihatnya sih gini, apakah regulasi tadi ya, kalau mungkin mereka ada roadmap dan roadmap itu akan diikutin siapapun yang menjabat, siapa melakukan siapapun yang melakukan itu tuh. Mungkin kalau di Indonesia sendiri gimana tuh Pak Ari? Apakah kita mungkin roadmapnya ada, tapi tiap pergantian pejabatnya atau yang menjalankan tuh berubah-ubah gitu atau nggak? Ini kan kita lagi ngomongin tentang Indonesia Emas 2045. Iya. Nah, ini kan mestinya sebenarnya teman-teman dari Bappenas sendiri sebagai Badan Perencanaan Ekonomi Nasional itu sudah punya itu buat kemana begitu ya. Walaupun sekarang kok jadi orang-orang mempelesetin jadi Indonesia cemas lah, Indonesia lemas lah, Indonesia apa? Indonesia gemas tuh Indonesia gemas lah gitu kan ya. Indonesia gemas aja gimana? Tapi sih saya tetap optimis ya, karena memang kita memang agak punya masalah di koordinasi yang agak kurang. Tapi sama seperti progresnya itu tetap ada. Dan kita bisa lihat bahwa Indonesia ini compare with 20 atau 30 tahun lalu kan kita juga jauh sudah melangkah melangkah lebih maju gitu dan
Jadi we have to optimistic lah gitu sebagai dan selama kita masing-masing berkontribut untuk negara ini di bidang masing-masing, pasti ya kedepannya akan mencapai satu titik yang sama. Iya, jangan sampai karena cemas itu kita putus asa, ya udahlah ngapain di Indonesia, ya kan, untuk generasi muda itu bisa jadi kan seperti itu, iya kan. Ya emang masing-masing punya porsi sendiri dan melakukan di bidangnya aja gitu ya. Nggak usah kemana-mana dengan itu tadi makin dalam, jadi setiap profesi, setiap orang yang berada di bidang itu dia melihatnya nggak cuman kayak di atas doang gitu, jadi makin sampai ke dalam banget gitu kan, sehingga berkontribusi akan jauh lebih gampang. Tapi misalnya Bu Mira dan Pak Ren juga mesti tahu nih stakeholdernya yang untuk bisa mendukung industri desain ini siapa aja. Jadi bisa berkolaborasi gitu, jangan cuman berkutat di dunianya sendiri gitu. Jadi misalnya government-nya siapa sih yang mesti gua ituin, yang gua datengin terus asosiasinya atau apanya begitu. Jadi harus punya dalam komunitasnya ya, kita dalam bekerja itu stakeholder kita itu siapa aja sih gitu. Nah itu berarti kan memang yang perlu kita announce tuh, orang tuh boleh sejago apapun, ya kan, tapi kalau dia kerja sendiri tanpa kolaborasi itu susah. Iya pasti, makanya kan kan kita berkolaborasi untuk apalagi dengan para sesama desainer ya Pak Arya, dan juga dengan government gitu ya. Salah satunya Good Design Indonesia yang udah sempat kita kolaborasikan itu salah satu ya Pak Ari ya, padahal banyak sendiri gitu ya. Tapi paling nggak implementasinya akhirnya kan kita tahu ya bahwa dengan desain yang bagus sebuah produk itu akan jadi lebih disukai gitu ya. Dan punya nilai tambah yang lebih value kan, value-nya. Jadi misalnya tadi ngomongin furniture, furniture bisa aja dari bahan baku kayu atau rotan yang nilainya sama, tapi dengan desain yang berbeda, satu harganya bisa kesana 1.000, satu harganya 5.000 gitu kan. Desain itu bisa mengubah, dan kalau orang udah suka desain nggak mikir harga kalau udah suka. Iya benar. Nah itu kan ngomongin produk ya. Kalau jasa sendiri itu bisa dijual atau ya kayak arsitek itu kan sebenarnya jasa. Content creator itu kan jasa. Terus itu didukung juga game developer itu ya di subsektor 16 subsektor ekonomi kreatif itu kan ada di situ semua. Jadi so it's not only produk, walaupun kadang-kadang kita susah mengukurnya ya. Misalnya kayak berapa sih kontribusi ekonomi kreatif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia? Itu kalau nggak salah nih ya, angkanya itu kalau angka resminya Biro Pusat Statistik sekitar 6-7%-an gitu. Itu kecil ya itu ya? Menurut saya mestinya lebih dari itu, karena banyak yang tidak terdata itu, karena mungkin yang ekonomi kreatif yang terdata itu tadi yang kasat mata gitu ya. Tadi misalnya furniture atau apa yang kasat, tapi yang tidak kasat mata itu yang kadang-kadang itu juga misalnya sebagai seorang arsitek, Mas Ren punya klien di luar negeri, cuman modal gambar doang, terus mengirim barangnya by email, terus itu kan nggak kelihatan juga gitu kan, nggak tercatat juga. Jadi itu juga jadi tantangan kita juga sih. Aku sih merasa bahwa sebenarnya kontribusinya ekonomi kreatif ini udah sangat gede. Iya sih, sebenarnya dari zaman dan, lulus dan bisa lebih besar lagi. Gitu. Iya. Seharusnya sih, soalnya kita banyak yang dukung, sumber daya manusianya banyak, sumber daya alamnya banyak. Ya tadi kearifan lokalnya juga banyak, budaya kita sekarang. Nggak habis-habis deh kalau digali. Mari kita menggali. Mungkin ya, itu bisa jadi bidang pekerjaan bagi generasi muda gitu. Mereka kan nggak berpikir bahwa ada pekerjaan itu. Iya kan? Ya makanya kami di Kementerian Perdagangan itu tadi mencoba mengkolaborasikan teman-teman mahasiswa misalnya, ya khususnya di bidang tadi fakultas desain itu, untuk bawa mereka ke keliling Indonesia untuk
satu membantu para pengrajin kita, tapi itu juga buat mereka sendiri juga membuka mata mereka gitu, bahwa mungkin kan mereka selama sekolah dari SD, SMP, SMA sampai kuliah kan ya mungkin di Jakarta mulu gitu kan, nggak pernah kemana-mana, tapi ternyata mereka bisa membuka, oh ternyata ada ini loh. Ya, by the time mereka benar-benar terjun ke dunia kerja, mereka udah tahu bahwa harus ngapain, mau kemana gitu. The sky is the limit gitu. Iya benar. Dan apalagi sekarang generasi muda ya, ini kan dulu kalau ngomongin generasi muda kesannya kita tua gitu ya. kita itu Emang tua ya. Emang tua ya. tolong Kadang-kadang gue tuh agak menolak tua gitu. Jangan sedih, kita semua. Tapi, nah ini cara salah satunya ya untuk menolak tua kalau dari sisi gue ya, bahwa kita tuh punya info yang terkini selalu untuk di apa yang mereka lakukan ya. Contohnya dan yang paling relate dengan mungkin dengan apa obrolan kita ini adalah kemarin ada dan ini setiap tahun juga kayak GDI namanya Bright Sport Market. Iya kan? Itu kemarin Ratu Plaza sampai yang biasa Ratu Plaza sepi kosong, tiba-tiba Ratu Plaza macet banget. Gue bilang ini ada kawinan atau ada Bright Sport. Jadi ternyata ya Bright Spot sendiri kan udah dari kayak The Millennials juga dulu sebelumnya juga udah melakukan bertahun-tahun gitu. Dan itu yang keren ya menurutku itu desainnya itu kan selalu relate dengan anak muda, bukan generasi yang tua ya. Iya. Kayak gue gitu. Tapi akhirnya ya walaupun yang tua-tua juga akhirnya mati juga. Makanya justru kayak jadi kayak kita nggak ketinggalan ketika ini tuh ternyata yang market sekarang ini yang kayak gini tuh gila loh, keren banget. Dan nah itu kan salah satunya ya tadi kita tuh sebenarnya nggak kalah sih sama ya Vietnam, Thailand ketika mereka ini berkumpul memperlihatkan sesuatu yang sangat kekinian gitu. Mungkin ada kearifan lokal juga di situ gitu kan, dan harganya juga nggak murah loh. Artinya ada value ketika desainer udah put the create di situ. That's what I'm saying gitu. Kalau misalnya memang kita suka, kadang-kadang ya kita nggak mikir lagi ya. Itu didukung sama government nggak sih Pak Ari? Yang jelas Pak Menteri saya mengunjungi itu. Dan akhirnya tuh gue sampai berpikir ya, sesuatu tempat yang tadinya udah mati suri gitu ya, tiba-tiba ada tiba-tiba ada generasi muda ini yang membawa hype-nya sendiri masuk ke sebuah ruangan neneknya mungkin zaman dulu tempat neneknya kongko, datang situ beda lagi. Ekonomi berputar lagi di situ gitu. Malah gue berpikir kenapa nggak bikin terus-terusan aja atau tiap weekend gitu. Jadi kayak di Bangkok mungkin ada kayak pasar yang cuman weekend doang, kenapa nggak dibikin aja terus-terusan gitu. Mungkin itu ya kerjasama dengan si pemilik gedungnya gitu atau di tempat lain gitu. Nah dari ngomongin Bangkok, kalau misalnya memang kita sudah punya event yang hype kan, kita bisa tidak hanya memasarkan dalam negeri tapi memasarkan di keluar. Bener. Itu kayak pasar apa ya yang di Bangkok yang tiap weekend Catucak. Jadi kayak itu kan desain masuk di situ, produk juga masuk di situ. Masih happening nggak sih sekarang? Masih orang kalau ke sana ya paling nggak weekend, karena pertama ya mendapatkan desain-desain yang mungkin beda, harganya murah gitu. Iya, soalnya kan memang katanya kalau misalnya orang ke Jakarta gitu ya, dia nggak tahu tujuannya. Jadi misalnya gini, banyak tempat, cuman kan kalau misalnya orang ke Bangkok pasti harus mampir ke Catucak misalnya gitu, misal gitu kan. Nah kalau ke Jakarta tuh orang nggak ada yang satu tujuan terucap gitu loh. Iya, ada nggak sih? Tanah Abang. Tanah Abang enggak, ya? tapi kan nggak tapi terlalu. itu untuk yang memang mencari ya, bukan untuk pleasure gitu, untuk berekreasi enggak gitu. Ini saya pribadi ini kan kadang-kadang juga saya juga browsing nih ya produk kreatif anak-anak muda gitu kan. Kayak sneakers di Bandung segala macam gitu kan. Itu kan, tapi ya itu tadi karena tidaknya itu kadang-kadang ya kita mesti ke tempat A, ke tempat B, ke tempat C gitu kan. Ya benar. Nggak ada terpusat satu gitu aja. loh. Jadi kalau misalnya dia ke Indonesia, dia harus ke Bandung, dia harus ke Jogja, dia harus ke Bali gitu loh. Sehingga memang masing-masing itu punya spesialisasinya gitu. Iya. Lebih ya. Nggak harus berkumpul semua di Jakarta. Iya sih, nggak harus. Iya, benar-benar. Jadi tempat turis itu akan beda-beda, di tiap kota punya keunikannya masing-masing, tadi kearifan lokalnya yang mungkin digali. Jadi kayak itu sebenarnya peran dari pemerintah daerah juga bisa ya
kadang-kadang ini mohon maaf aja nih ya, kadang-kadang kita pemerintah daerah, kita kan di Kementerian Perdagangan ini membina misalnya eksportir gitu kan, kita tahu nih di daerah A ada eksportir yang bagus yang sudah mengekspor produknya ke negara A segala macam. Kalau kita ke daerah itu kan kadang-kadang kita harus berkoordinasi dengan dinasnya. Kadang-kadang kita bilang sama dinasnya, besok kita mau mengunjungi pengusaha A atau pengusaha B, dia itu tahu nggak, kadang-kadang tuh mereka bilang ada ya di daerah saya. Oh jadi mereka juga nggak tahu. Ya bisa jadi nggak tahu ya. Padahal di daerahnya sudah sampai ke luar negeri gitu. Tapi emang kalau misalnya gue ke Bali nih ya, terus tuh gue udah ada list nih kan, gue pengen kesini, terus gue ketemu sama teman gue yang di Bali gitu, yang memang tinggal di Bali, mereka juga belum tentu tahu loh. Yang tahu tuh yang turis, orang luar maksudnya. Enggak ya, kadang-kadang orang kan ya, apalagi sekarang zaman digital ya. Jadi saya tuh merasa bahwa kita dari pihak government juga nggak boleh gaptek gitu loh. Iya, apalagi itu peranannya besar ya, pihak government itu di tiap daerah ya. Kadang-kadang kita suka agak ketinggalan gitu loh. Jadi daripada tinggal dengan yang lain-lain dengan perkembangan teknologi yang ada gitu. Digitalisasi ya. Makanya kita nggak boleh gaptek, makanya kita ada podcast. Kita mengkonekkan semua gitu ya. Makanya dengan kita banyak dalam tanda kutip bersosialisasi nih, kita tahu apa sih yang lagi happening. Yang lagi tren. Kadang-kadang kita juga kita nggak gaptek, kita buka handphone kita, informasi di handphone kita banyak banget gitu, dan we have to sort itu ya, karena nggak bisa semuanya juga kita serap, kita baca, kita lihat gitu. Dan kita mesti menyaring juga filter sendiri, mana yang penting. Seru ya. Seru banget ya obrolan ini ya. Karena memang selama ini kita ngobrolnya selalu dengan para pelakunya gitu. Ini kita dapat insight justru dari sisi lain. Dari sisi lain yang mendampingi, harusnya bisa sampai ibaratnya kalau kita punya ini bisa sampai sejauh itu loh gitu loh, karena ada insight dari pihak pemerintah yang bisa sebenarnya lo tuh nggak cuma di sini doang, harusnya bisa sampai maju gitu. Dan mungkin tadi teman-teman yang nggak tahu banyak hal-hal yang tadi kita share ya, ada IDDC di Esparman yang bisa didatengin karena di situ bisa ada sebagai pusat informasi ya. Betul, sama nanti ada pameran di tanggal 9 sampai tanggal 12 Oktober di Trade Expo Indonesia tiap di tahun ASBSD. Itu tiap tahun. Buat para desainer juga saya encourage juga untuk kalau memang merasa punya produk bagus, ikut GDI gitu ya. Oh iya benar. Ini terus terang ya, kalau tahun ini udah ditutup ya karena udah proses penjurian nih. Ya. 2024 ya. 2024, tapi kan itu akan berlanjut. Ada lagi ini kan karena salah satu yang dari waktu zaman saya di Direktur Pengembangan Produk itu kan kita pengennya jangan cuma teman-teman itu kita ajang kompetisi cuma dapat trofi udah dan that's it gitu ya. Selesai gitu. Karena kita kan inginnya berkelanjutan. Ya Bu Mira, Pak Ren tahu bahwa yang pemenang-pemenang itu kan kita coba promosikan ke luar negeri gitu kan. Waktu zaman saya dulu, waktu zaman kita masih ada Badan Ekonomi Kreatif, kita kolaborasikan dengan teman-teman di Backcraft bahwa ini loh yang kadang-kadang waktu itu teman-teman di Backcraft juga nggak tahu produk-produk mana sih yang mau mesti kita promosikan. Nah kita yang support nih, ini produk-produk yang dari pemenang GDI ini loh, tolong di. Jadi tiap kementerian itu juga ada harus komunikasi. Nah kedepannya saya sih berharap ya tahu sendiri kan Bu Mira bahwa ini selama ini kan GDI ini kolaborasinya dengan Jepang nih. Ya kita sementara kan pasar kan juga banyak yang lain gitu kan. Karena kita kan kolaborasinya dengan Gmartnya yang dari Jepang. Sementara mungkin tahu di Jerman kan ada Red Dot, ada apa. Nah itu kan mestinya kita juga bisa mengembangkan bahwa yang menang GDI ini juga bisa ikut di ajang-ajang desain yang lainnya gitu. Bisa nggak? Bisa, harus bisa dong. Jadi teman-teman kita berpartisipasi di GDI itu tiap awal tahun ya Pak. Ya, info udah mulai misalnya kayak contoh 2024 ini kan karena dia udah penjurian. Ya. Nanti yang di 2025 itu info pertamanya akan keluar di bulan apa? Biasanya di Januari udah. Biasanya Januari 2025 ya.
Itu kalau nggak salah malah biasanya Desember tahun sebelumnya itu udah di woro-woro gitu. kan. Tidak ada teasernya ya. Di akhir tahun 2024 ini jadi nanti buat 2025 nanti. 2025 nanti ya. Biasanya Desember udah ketahuan tuh jadwalnya. Sorry maaf. Nanti Pendaftarannya mulai kapan, terus kategorinya apa aja. Jadi nanti yang mungkin karena memang nggak semua tahu para desainer ya kadang ya di arsitek juga mungkin hanya beberapa arsitek tertentu gitu. Jadi mulai di akhir tahun 2024 ini untuk mendapatkan info Good Design Indonesia 2025 kita mulai di akhir Desember. Dan nanti itu bisa didaftarkan, biasanya mendaftar secara ini aja online dulu ya, memasukkan karyanya. Persyaratannya apa ya waktu itu kalau nggak salah ada 3 ya, desainer harus Indonesia, dibuatnya di Indonesia, atau dimarketkannya di Indonesia gitu ya. Pokoknya sudah dimarketkan, karena ini kan kita jualan ya. Jadi jangan cuma baru prototype. Oke. Iya benar. Jadi udah harus ada produknya. Ya by the time nanti dia menang misalnya, terus kita pasarkan ke luar negeri, terus ada buyer yang mau ya, terus jangan bingung sendiri. Ini gimana bikinnya? Dan gini, kadang-kadang kan desainer itu kan bingung karena dia mikirnya as a designer gitu. Nah, padahal yang diharapkan oleh kementerian itu adalah kolaborasi. Jadi misalnya desainer punya desain, dia mencari kolaborator dengan industri yang bisa mendukung desain dia. Jadi kan kalau desainer untuk menghasilkan produk sendiri banyak kan susah ya gitu. So design is not only an art, tapi itu ya balik lagi kita kan mesti komersialisasi. Ada nilai komersilnya. Jadi tidak hanya idealisme bentuk aja, bukan visual aja. Gitu. Ini kayak kita udah panjang banget obrolannya. Ini sama kayak ada pengrajin batik dari Madura. Batik itu bagus banget, ya batik tulis. Yang tahu tentang Madura itu kan dia agak colorful ya, compare with Solo dengan norak tapi bagus gitu. Dan itu itu udah langganan ibu-ibu pejabat segala macam. Terus nanti dia untuk pameran, terus dia bawa batik-batiknya dia itu. Nggak ada yang ngaku. Pameran satu negara lah. Negara lain. Terus yang itu pameran fashion lah begitu kan ya. Terus balik tanpa ada satupun yang dia bertimbang gitu kan, maksudnya dia udah merasa dengan PD-nya udah jagoan gitu kan. Jadi ternyata namanya pameran fashion, orang itu kan nyarinya yang ready to wear ya. Jadi mereka kan anggap itu sebagai kayak barang seni gitu, kain. Gak siap pakai. Ya mungkin kalau Bu Mira, saya kan kita kadang-kadang kan punya penjahit langganan gitu. Itu kan susah. Karena Di Eropa siapa yang mau jadi? jadi PR banget gitu kan. Jadi ya ibu ya akhirnya ibu mesti itu ya boleh kain, tapi biasanya bentuknya shawl, selendang, jangan jembreng kain begitu doang gitu kan. Dia kain gitu doang. Makanya dia butuh desainer yang bisa menggunakan kainnya jadi sesuatu yang sama saja dengan yang dia. Itu tadi yang kayak mangga itu tadi ya. Jadi maksudnya sebelum kita kita tahu consumer behavior-nya seperti apa sih. Lu suka yang masalah ada bagian part yang baju-baju itu, kalau gue pikir kan kalau batik itu kasus batik yang kuno gitu kan, ternyata di tangan desainer muda atau yang kenal siapa bentuknya jadi keren-keren dan harganya juga nggak murah tuh. Banyak kayak Dan gitu sih. nah ada salah
komen-komentarnya itu bukan ini enggak. Bu bajunya begini mana? Bu bajunya keren banget, linknya dong Bu gitu-gitu. Jadi kayak wah gila. Taruh di spill dong. Iya gitu kan. Jadi akhirnya si ibu ini secara tidak langsung influence orang untuk pakai baju sampai dia masih muda juga dia pakai baju kain yang itu kan beda-beda dan keren-keren kalau gue bilang. Tapi bukan yang jarik doang gitu loh. Ya. Tapi sekarang tuh emang kayak om ini juga gitu kan ya. Sekarang banyak model-modelnya anak muda gitu kan. Temen gue tuh dulu sama. Kan dia kan habis kolaborasi sama siapa tuh ya yang Obin yang gua lihat di story. Iya, sekarang mereka tuh kerja sama yang muda-muda supaya stylenya itu lebih masuk orang yang pakai sekarang harusnya banyak generasi muda. Tapi we have to educate juga bahwa yang namanya batik itu punya nilai seni juga gitu. Jadi kan sekarang itu kan banyak tekstil bermotif batik. Oh iya, bermotif beda, ya, bukan batik. Bukan batik yang dari China yang ada. Iya. Tapi kita juga mesti mengeducate consumer kita bisa menghargai kearifan lokal yang dibuat. Seenggak-enggaknya itu bisa membedakan mana yang tekstil bermotif batik dengan batik asli gitu loh. Batik Kadang-kadang sendiri orang-orang kan macam-macam. Iya, kadang-kadang yang mereka kan nggak bisa bedain juga yang mana batik tulis, mana batik cap, mana batik print gitu. Iya, benar. Iya. Jangan-jangan lu juga nggak tahu. Pertanyaannya kan? Muka gue aja udah. Muka lu aja udah mengisyaratkan lu nggak tahu. Justru makanya gue yakin banyak banget yang kayak gue gitu ya yang nggak tahu gitu. Tapi pokoknya keren banget gitu. Karena ada juga kan. Bisa jadi market di luar sana juga kayak gitu. Enggak, gitu. ya kadang-kadang jadi melihat bahwa ini keren banget gitu. Terus karena itu misalnya batik tulis itu jadi harganya kan mungkin agak jadi terus kok jadi mahal banget jadi karena mereka tidak tahu prosesnya. Sama sebenarnya kayak orang menganggap kok interior dan arsitek mahal banget sih. Padahal itu gambar doang. Kan bisa jadi gitu. Iya, padahal ternyata untuk menghasilkan ide itu. Nah, sama dengan tadi ya, Bang. Iya. Tadi itu gitu. Jadi orang tuh lebih appreciate kalau membeli barang bukan membeli proses atau jasa. Ya sama kayak tadi misalnya furniture gitu, bahan bakunya bisa sama dari kayu, dari rotan begitu kan. Kalau dari sisi cost of materialnya mungkin sama, tapi dengan sentuhan desain kan jadi beda gitu kan. Kadang-kadang kan cuma kayu segini kok cuma mahal banget begini gitu kan. Iya benar. Itu kita kadang-kadang kita juga harus mengeducate konsumen juga. Ya, itu tugasnya tugas semua. Kayak gue harus mengeducate klien-klien yang nggak paham awalnya, tapi begitu tahu oh iya ya, di akhir dia baru tahu kebayang ternyata kerjaan arsitek tuh nggak cuma narik-narik garis bukan memastikan sampai interior juga begitu. Iya. Itu kayak problem semua desainer ya. Nggak cuma yang di rumah, di bangunan, di baju juga ternyata problemnya. Iya. Problemnya ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif. Karena mereka nggak tahu bahwa itu adalah added value yang kita berikan. Iya, benar. Keren banget nih obrolan dari tadi ya sampai udah berjam-jam mungkin sebelum dari kita makan pagi sampai makan malam. Sebelum kita tutup sampai detik ini ya, Pak Ari ada lagi yang ingin disampaikan Pak Ari ke pemirsa, ke teman-teman desainer. Satu kata sih. Iya. Apa? Jangan. Sebenarnya udah pernah diucapkan sama orang-orang lain, cuman saya suka banget quote ini. Jangan pernah berhenti mencintai Indonesia. Enggak sih, gue baru pertama kali ini dengar. Iya benar. Dalam loh artinya. Dalam. Iya kan? Karena dari situ tadi ya ide dan karya-karya itu bisa digali, nggak akan kelar-kelar kalau lo berhenti mencintai Indonesia tadi. Iya benar. Jangan pernah berhenti. Dan terima kasih. Dan
kalau kita mencintai negara kita sendiri, ya orang lain juga akan mencintai. Kita nggak bisa berharap orang lain mencintai kalau kita sendiri nggak mencintai, gitu loh. Ya, bagaimana kita mengharap orang meng-appreciate kita kalau misalnya kita juga nggak mulai ya mengapresiasi Indonesia apapun kekurangannya. Tapi kita appreciate tadi kalau Pak Ari bilang kita justru embrace kelebihannya. Kalau misalnya pun ada kekurangannya, kita have to think apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki. Terima kasih banyak Pak Ari sudah datang di Benda Design Hub di acara Dot Podcast. Mira, ada lagi yang mau disampaikan? Cukup. Terima kasih teman-teman. Terima kasih banyak. Terima kasih waktunya Pak Ari, senang sekali. Sama-sama. Dadah. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Dah.